Coba ceritain dong mantan yang paling merugikan, memiliki dampak buruk terhadap kita. Semua mantanku itu merugikan sih. Nggak ada yang nggak merugikan. Berarti pacaran ini merugikan, mending aku nggak mau pacaran lagi lah. Putusnya tuh waktu itu sama mantan, kenapa? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Believers! Kita berjumpa lagi di podcastnya Believers yang paling kece, paling mantap, paling luar biasa, paling jos. Tetapi sayangnya hari ini pembahasan kita tidak terlalu menyenangkan untuk kita bahas. Karena kita akan membahas mantan. Setan. Mantan. Oke, ya. Gak apa-apa, mantan setan berarti udah baik. Kalau mantan baik berarti setan. Oke. Nah, jadi untuk membuka pembahasan ini saya mau bertanya dulu yang paling simple. Kita semua pasti punya mantan, kan? Pastilah ya. Punya mantan kan? Punya mantan? Mantan Gak jujur majikan. punya mantan? Mantan punya lah, banyak. Oh, banyak. Banyak banget. Aku karena masih bocil nggak pernah punya mantan. Aku juga nggak punya sih. Nggak punya. Aku Punya. aku di ghosting Bohong, terus. bohong, semua bohong. Aku di ghosting terus aduh. Semua punya mantan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mantannya lawan jenis kan? Oh, ada Pastilah. Ada yang mantannya sesama jenis. Pastilah. Maksudnya pastilah lawan jenis. Oh, pasti lawan jenis ya. Berarti Jadi apa pula? jadi manusia sama monyet gitu ya. Oke. Iya. Itu lawan spesies namanya. Lawan jenis berarti pasti beda jenis ya. Jadi sekarang pertanyaan saya, dalam mantan kita selama ini nih, coba ceritain dong mantan yang paling merugikan, memiliki dampak buruk terhadap kita. Nah, aku mau dengar ceritanya. Dampak paling buruk. Inilah yang paling banyak mantan. Iya. Siapa Yang punya lagi? banyak mantan, kita. Yang punya Kenapa mantan selalu bisa. perempuan didahulukan? Karena ladies First. Semua mantanku itu merugikan sih. Nggak ada yang nggak merugikan. Turut berduka cita ya. merugikan apa, Bos? Banyak. Keuangan atau Keuangan, tenaga, perasaan. Aduh, sedih. contohnya, contoh kerugiannya ini seperti apa ini? Kerugiannya banyak hal sih, ya itu tadi keuangan segalanya lah. Cuman aku 3 kali doang pacaran nih, cuma 3 kali. Tiga-tiganya itu mantanku merugikan. Kenapa merugikan? Karena tiga-tiganya aku masuk dalam toxic relationship. Aku kan bucin ya, Sial sekali Anda ini. bucin parah. Jadi kalau misalnya aku pacaran itu 100% feeling itu aku kasih ke dia gitu loh. Jadi apa yang buat dia senang pasti aku bakalan lakuin. Hai mantan Dinda. Halo. Jadi dulu aku Apa saja Dinda? punya mantan, satu mantan paling lama sama dia kan. Terus awal-awalnya tuh oke-oke aja sih, mulus gitu kan. Tapi lama-lama di pertengahan kok kayaknya aku sih nggak sadar kalau aku sudah dirugikan. Tapi orang lain sadar aku sudah dirugikan. Kenapa? Rumahku kan sama rumah dia jauh nih. Aku pacaran sama dia itu dari SMA. Nah, dia demam, cuman demam doang. Keluarganya banyak di rumah. Tapi tiba-tiba dia telepon aku suruh datang, paksa datang. Aku waktu itu kan belum kerja, jadi kan aku belum punya money kan, aku belum punya duit. Belum punya jas. Miskin. Nah, aku dari rumah jalan kaki ke rumahnya cuman buat suapin dia makan. Habis itu aku pulang. Oh my god, bucin sekali Anda ini. Berapa lama itu jalan kakinya? Sejam? Nggak lama lah, lebih. Lebih dari sejam ya? Terus Pantas ada kurus. pas pacaran sama dia itu, kita tuh tiap hari harus ketemu. Setiap hari aku tuh harus mampir ke rumahnya. Jadi aku yang mampir dia, bukan dia. Enggak satu sekolah jadi dulu. Enggak, Oh, beda nggak satu sekolah. Beda Sekolahnya jauh juga. Jauh. Oh, pantas kurus jalan kaki terus dia bolak-balik kali ya kan? Jadi Gitu cukup lah. merugikan. Yang Tapi lain kan kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya lagi proses pacaran kan nggak apa-apa sih, itu termasuk romantis juga. Ya kan feedbacknya nggak ada. Feedbacknya, maksudnya apa Timbal yang balik dilakuin dia? dari dia nggak ada. Gitu. Oh, maksudnya mereka ini dimanfaatkan. udah mantan ini. Dia yang nyamperin terus gitu. Coba kalau mantan Anda gimana? Anda punya mantan? Anda yang bangkit. Apakah mantan Anda ada di sini? Nggak ada sih, kalau dibilang mantanku ya 1, 2, 3, 20. Sombong. Ini mantan apa sih? Hah? Mantan apa? Mantan majikan. Kalau dibilang mantan semuanya mantanku menyenangkan sih, cuman ya biasa-biasa aja, nggak ada yang menyenangkan, nggak ada yang apa juga. Wah. Cuman dulu punya mantan Yang kalau merugikan. dibilang merugikan apa ya?
Bukan merugi, enggak ada, pokoknya enggak ada sih. Cuman punya mantan, Biasa aja. biasa-biasa aja. Karena aku kan pacarnya kan biasa aja. Nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu bucin. Oh, dia yang bucin, tapi aku yang nggak bucin. Komen. Masih cinta monyet Iya. monyetan. Hai mantan yang Bang Hari. Standar aja, oke. Hai mantan yang Ada ya, Bang Hari. makanya nggak ada funnya. Cinta Iya, makanya yang bilang. cinta. Aku pacaran cuma sekali ya kan. Dia pun cinta monyet. Putus Cintanya karena sama monyet berarti. enggak, kayak suka sama abang kelas gitu kan, terus langsung jadian. Rupanya hari pertama oke, hari kedua oke, terus hari ketiga dia manggil itu mami papi ya kan. sangat mengalay dia, kayak aku langsung kayak aduh bang maaf ya bang, aku bukan pacaran sama bapak aku, kita kayaknya aku langsung putus cuma 3 hari. 3 hari? Itu 3 hari pacaran. 3 hari tuh. Oh, dia masih keren. Aku baru 4 hari putus. Oh, jadi kalau Tuhan Yesus 3 hari bangkit, kalau ini 3 hari meninggal. Ya. Pisah dalam waktu 3 hari ya. Ngeri. Ya mungkin termasuk merugikan juga lah ya berarti cinta Ya, ya. lalu Anda sendiri Ya, bagaimana ya? kalau saya sih merugikan ya mirip-mirip lah dalam segala hal, terutama apalagi kalau cowok ya. Pasti ruginya, rugi uang pasti ada itu. Wih. Nah, rugi uang dong, otomatis rugi waktu, Ya, capek ya. juga banyak lah. Karena mantan saya rata-rata bisa dibilang Matre. Matre. cewek matre ke laut aja cewek matre hahaha Enggak, pernah ada. kalau merugikan lah. Hampir semua merugikan. Hai mantan Seperti David. itu. Inilah David sebenarnya. Anda merugikan. Nah, jadi sekarang bahasan selanjutnya. Iya. Anda tadi cerita kebanyakan sepertinya termasuk saya sendiri juga Yuk. mantannya itu merugikan. Jadi sempat menciptakan sebuah kayak takut atau trauma nggak sih ke depannya ini, wah aku pacaran merugikan mulu. Berarti pacaran ini merugikan, mending aku nggak mau pacaran lagi lah. Pernah nggak kepikiran kayak gitu kira-kira? Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya aku nggak pernah berpikir pacaran itu merugikan, karena feedbacknya juga kayak kalau misalnya pacaran itu kan juga kita mungkin kalau orang awam bilang nggak kesepian, ada teman ngobrol, teman ngechat, Dan sekarang ngechat ya dulu ngomong. teman ngechat ya kan, sebenarnya nggak merugikan, nggak merugikan, maksudnya kalau misalnya kalau misalnya aku sendiri kok pacaran sekarang udah lebih ada prinsipnya lah, maksudnya kayak aku pacaran kalau misalnya aku udah kerja baru pacaran dulu. Oke. Jangan belum ada punya apa-apa, apalagi kan laki-laki. Kayak manapun pastinya cewek itu ya dibawa jalan harus ada uang lah. Masa dibawa cewek cuma ke Simpang Selayar atau enggak Kuburan ke kuburan. atau enggak ke Jalan Ginting, enggak ke Jalan Ginting, ke over. Kan enggak iya kan di pacaran ke situ, cuma nengok. Dia tengoklah dia ciptaan Tuhan. Ciptaan Kan lucu manusia. kan? Kayak gitu sih kalau aku. Kan Berarti lucu. berarti nggak takut lah ya, masih nggak masalah. Kalau yang lain ini Kalau gimana? trauma atau enggak ya? Kalau sekarang Takut. sih Takut nggak? iya takut. Takut untuk pacaran lagi. Pokoknya takut untuk berkomitmen. Oh, oke, Ah, oke, oke. apapun itu hubungannya pacaran atau apa segala macam takut. Jadi mau langsung kawin, taruh. Enggak Mau juga langsung Mbak. ke Sebenarnya apa? kalau sekarang justru malah nggak punya niatan untuk Pacaran. Ya, pacaran atau tunggu dulu lah ya. mungkin Bilang bisa. gitu. Bersembah kepada Mau nunggu yang dari Yesus. Tuhan. Enggak juga. Kalau cinta gimana kira-kira? Trauma Apakah- bang, kayak saya trauma gara-gara. Trauma dipanggil papi gitu Bang. Iya, kayak Mami, jadi kalau papi. mau dekat sama cewek itu kayak takut, duh dia alay nggak ya, dia jamin nggak ya, aduh, pokoknya trauma jadi kayak oh nggak mau pacaran nanti jumpa kayak Jumpa gini di mana, yang- kayak gitu jadi kayak nggak mau pacaran. Jadi Berarti Iya. pacaran itu harus yang tua. Iya, itu alasannya kenapa aku mau cari cowok yang lebih dewasa dari aku. Oh, oke silakan ngomong. Yang umurnya 60 ke atas ya. Boleh kalau berduit silakan komen bang. Nah, itulah kalau pendapat saya sendiri sih, kalau saya kebetulan trauma sih enggak, tapi mungkin jadi lebih berhati-hati ya. Jadi lebih tingkat pemilihnya naik kalau namanya. Iya, betul. Orang waktu saya masih muda dulu mungkin ya namanya jalan ya udah kenal, ngomongnya nyambung sedikit ya udah langsung jalan terus kan gitu. Kalau sekarang mungkin lebih milih, Iya. walaupun cocok mungkin dilihat dulu kira-kira merugikan atau enggak gitu dan segala macamnya lah. Jadi lebih memilih aja. Tapi kedepannya ya pasti tetap nggak sampai takut kali, nggak sampai trauma lah gitu. Iya, tapi memang nggak salah sih kalau misalnya kita milih pacaran. Ya, harus Punya milih. standar masing-masing lah ya kan. Harus lah kalau Kayak misalnya dia kan harus berduit. Ya kan wajar. Tapi pokoknya jangan manggil papi mami, jangan. Syaratnya ya, Sayang, syaratnya. tolong ya
pakai NK. Itu menjijikan sekali. Maaf ya, yang Nah, kalian. terus aku mau tanya nih, kalau kalian sendiri laki-laki kan cuma kalian berdua nih ya di sini. Iya. Putusnya tuh waktu itu sama mantan kenapa? Iya, aku lucu loh putusnya. Aduh, ngeri. Dulu ya, kalau misalnya kayak aku lah. Kalau aku dulu putusnya ada beberapa saat. Terakhir Ada kapan 4. pacaran? Terakhir kapan pacaran? Enggak, tunggu pacar. Ada 4 aku dulu yang agak aneh rasa putusnya. 1. Aku dulu putus sama cewek itu karena cewek itu mau. Mantannya kamu yang Silakan, merasa nanti kami saringnya kan. Itu yang 4 hari ya. Yang hari Minggu putusnya Ya, itu. pas Yang ganti kedua, pacar kalau bau. ini pacaran aku ini yang beda iman sih memang. Tapi udah next episode. Yang kedua, itu aku putus gara-gara dia jongkok. Dia di sekolah jongkok keputusi kayak malu aja. itu alasan Kayak aneh kan? Aneh kan? Jangan sekalian ini. Yang Ada kan? Medan itu artinya tidak pintar. Nah, tidak pintar. Karena dulu kan saya sempat famous. Famous? Ternyata dia juga tidak pintar. Maksudnya gitu. Terus waktu itu terakhir kali aku putus dulu karena padahal itu lagi sayang-sayangnya. Aku yang mutusin juga gara-gara aku nggak suka dia. Dulu kan anak band kan. Sandi. Jadi anak band dulu kan. Jadi diurusin, masa kamu lebih pentingin bandmu daripada aku? Masa ini segala macam. Aku paling memang nggak suka masa setiap misalnya pagi di chat, siang di chat, sore. Aku nggak suka kayak gitu. Jangan sampai tiap hari lah, tiap jam itu di chat. Jadi kayak udah langsung terakhirnya pun udah kita putus. Tag udah. Oh, lewat telepon ya? Kayak telepon. Wih. Jadi waktu itu ditanya, kamu lebih mementingkan band daripada aku? Ya iya dong, langsung tutup gitu ya. Iya, enggak. Kok terakhir aku bilang sibuk kali sih, aku bilang. Aku lagi sibuk, aku bilang. Terakhir aku putuskan sama aku. Gitu ya. Jangan. Jadi menurut kalian Sekarang aku jadi rohaniawan. Jadi menurut kalian ini kira-kira ini putusnya yang aneh atau orang ini yang aneh seperti Iya, ini yang aneh. Udah mantannya nanti kalau Pantas. Iya betul juga ya. Harusnya Oh, nanya dulu. yang jongkok itu yang paling sakit hati. Geram atau ini? Iya. Kok tiba-tiba diputusin? Satu dia lagi nande om. Bisa Dia terpaksa jongkok. Emang ada nggak pernah kayak gitu? dan bau pun kan belum tentu bisa aja Mungkin- sehari itu dari Oh. sepanjang tahun kan dia Mungkin bau dia- sehari langsung diputusin. dia lupa. Aku dulu soalnya, aku dulu kan orangnya kan dulu kan kayak bersih gitu kan. Dulu ya? Dulu ya. Sekarang tidak. Sekarang udah berubur Sekarang kayak beda. bau tua. Berarti mantan Anda tidak menyesal putus dengan Iya. Anda? Nggak nangis kok. Ih. Ih, kalau aku jadi mantan udah komen itu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini tadi kan ditanya karena apa alasan putusnya. Iya. Alasan putus juga banyak sih, tapi standar aja paling kalau saya. Kita bandingkan dulu, mantan Anda lebih banyak atau mantan Sinamo nih? Namun tadi bilang 20 ya, banyak dia lah kan 20. Sayangnya dia mau seperti Iya, kayaknya dia pencitraan doang. Cuman 5 sih, cuma 5. Oh, 5 ya. Saya tahu 7 kayaknya. Karena Wow. Banyak sekali. Ini yang dinamakan kupu-kupu bukan buaya, kupu-kupu. mungkin. Caran ya. Nah, Jadi kan kita kan udah Soal tobat. pet. Kita kan udah tobat, itu kan masa lalu. Oke. Nah, Jadi kurang lebih putusnya karena diselingkuhin pernah. Cewek Karena mantan selingkuh yang dah. jadi LDR juga pernah. Jadi akhirnya ya makin lama makin nggak jelas. Ada juga yang putus karena ya karena memisahkan jalan lah. Udah kayak udah mau diakhiri ya udah berakhir normal aja lah, nggak unik nggak karena bau, nggak karena jongkok, nggak karena bau dan jongkok Netral juga. ya putusnya. Ah. Putus pada Logis lah, logis. Mengabang. Manusia normal, putus manusia normal. Jongkok doang diputusin. Ih, kalau aku jadi mantan abang tidak menyesal aku diputusin. Kalau siapa? Si Dinda. Dinda gimana nih? Putusnya? Kenapa diputus? Ya gara-gara itu tadi, toxic relationship tadi. Kan putusnya gara-gara diselingkuh sih. Jadi aku 3 kali pacaran itu, 3-tiganya nyelingkuhin aku. Gitu. 3 kali pacaran, 3-tiganya nyelingkuhin aku. Dan 3-tiganya putusin aku, bukan aku yang putusin, mereka yang putusin aku. Karena ya balik lagi kayak tadi kan, aku kan bucin. Udah 4 kali diselingkuhin juga tetap dimaafin gitu kan. Asik. Bahkan kami sampai pernah waktu itu karena aku nggak maafin dia datang ke rumah bawa motornya kan, terus dia tinggal motornya depan rumahku malam-malam, terus dia jalan kaki mau pulang. Ya kalau hilang motornya kan aku yang tanggung jawab. Akhirnya ya kita kejar-kejaran. Aku tarik-tarik dia gitu nggak jalan, pinggir jalan kayak apa pacaran alay lah, nangis-nangis lah di pinggir jalan kan. Terus dia bilang apa minta balik lagi, udah aku maafin, kita balik lagi. Cuman pas keempat kali aku Akhirnya sadar. menggerebek dia di kos-kosan Wow. perempuan gitu.
Dan yang cepuin mamanya pula. Waktu aku datang ke rumahnya kan, terus mau cari dia, terus mamanya bilang, dia kasih tau lah kan, nanti aku mau spill nama pula tadi. Terus mamanya ngomong kayak gini, Si tetetetot itu lagi di tetetetot. iya, aku tanya kan kemana, karena kan biasanya dia datengin aku ke tempat kerja. Cuma kan waktu itu hari itu nggak sama sekali nggak datang, terus nggak ada kabar. Terus kebetulan dia sama mantannya tuh tetanggaan, dekat lah rumahnya. Ya udah, mamanya kasih tau kalau dia dari semalam memang nggak pulang dan taunya di rumah cewek itu gitu kan. Mampus. Ya udah, aku datengin lah ke situ. Pas pula pintu kosnya tuh lagi kebuka kan. Ya udah, mereka berdua. Gak sinetron ya jadinya ya. Iya. Kayak di film-film. Gak sekalian bawa polisi ya sekalian. Tapi setelah itu nggak langsung aku putusin sih. Kita masih masih balik lagi. Anda ini bucin atau bodoh? Bucin atau bodoh? Kayak yang aku bilang tadi kan, yang putusin semua mereka, nggak aku. Jadi kita masih balik lagi. Cuman waktu itu aku orangnya nggak berani memutuskan. Jadi aku cuman bikin sifatku jadi berubah gitu loh. Jadi lebih Oh iya. lebih nggak peduli atau apa segala macam. Terakhir dia yang putusin. Terus dia mutusinnya itu kayak gini. Kita putus aja ya, Antit. Kita putus aja ya, Antit. Hewan. Oh. Saya putus aja peliharaan. Ya, gitu. Kita putus aja ya, Haruka gitu. Oh iya. Iya, menyakiti dia yang memaki. Dia Mampus. apa? Kata-katanya luar biasa ya. Emang Anda dicarikan laki-lakinya. Kayak gitu, pokoknya aku sharing ke dia. Dasar laki-laki, laki-laki. Wayang. Tapi emang semuanya aku putus karena diselingkuhin. Sekarang kita ke arah yang sebaliknya. Nah, ceritakan soal mantan kalian yang paling positif, memberikan dampak paling positif. Atau gak ada? Kalau aku pribadi emang nggak ada. Gak ada. Ada sih. Semuanya negatif. Kalau cinta cuma satu. Aku di ghosting terus. Kalau aku ada sih, ya positifnya kayak jangan lupa maem. Jangan lupa tidur. Sebelum tidur jangan lupa doa. Ya kan nggak mungkin sih kamu lupa tidur. Gak mungkin juga lupa makan. Serentak ya. Iya dong. Jangan kayak gitu, kayak jangan lupa doa terus. Tapi sebenarnya waktu itu nggak romantis sih. Kayak cuman sebatas doang loh. Cuma basa-basi lah. Basa Ya. basi aja, jangan lupa tidur, jangan lupa Iya. doa, sebelum tidur kita doa ya. Kan kalau Emang bener-bener doang nggak? Nggak doa. Makan. Cuma dia bilang jangan lupa doa mimpi, terus kayak Mimpiin aku ya. Oh. Mimpiin aku ya. Ya itu positifnya gitu-gitu jadi, aja. jadi dulu si Namu mungkin dibilang jangan lupa doa ya. Iya, saya nggak lupa tapi males. Itu makanya gue bilang. Ya positifnya yang kayak cuman gitu-gitu aja. Karena aku pacarannya jujur aja yang paling lama itu cuma sebulan. Bulan ya. Jadi pacaran itu yang paling cepat itu ya 4 hari. 4 hari, paling lama sebulan. Paling lama sih. Itu masih masuk ke dalam kategori makanya nggak ada kayak momen-momen bayi atau nggak kayak apa tadi kayak dibilang barusan Positif lah. positifnya kayak nggak ada momennya itu loh gitu. Bukan nggak ada, belum ada berarti kan cuma 4 hari apa kan belum ada. Itu makanya bilang kayak Sampai sebulan nggak. ya apa momennya cuman kayak pegang tangan dulu siap. Pegangan Oh. tangan dulu. Itu nggak positif itu. Bener-bener. Astaga Tuhan ampuni. Jadi ya gitulah ya. Jadi belum nemu positifnya lah ya. Iya banyak kali adik-adik di sini ya. Iya, masih Jadi bingung bocil-bocil aku. ini ya. Masa positifmu nggak ada? Kau pun nggak ada juga ya. Positif Emang lah. nggak ada positifnya. Positif lah jangan. Kalau saya ada. Mau tahu positifnya apa? Apa? Nonton yang di episode pacaran sudah saya bawa. Di mana di sini lah ya di sini ya. Ya sini lah, sini. Di mana? Oh, di atas sini, di atas sini. Oke. Oke. Klik sana nanti ada ceritanya positifnya. Jadi saya dapat banyak positif dan dari pelajaran yang bisa saya dapat selama ini sih sebenarnya walaupun yang kita dapat mungkin negatif kayak yang lain, tapi menurut saya sebenarnya kita berpacaran ini kayak belajar. Yep. Seperti contohnya siapapun lah, mungkin kenalan kita, mungkin orang tua kita atau kenalan orang tua kita. Saya kasih perumpamaan membuka bisnis. Orang yang membuka bisnis biasanya pembukaan pertama itu nggak akan langsung sukses. Nggak mungkin dia buka bisnis satu seumur hidup kerja itu terus, itu sangat jarang. Begitu juga dengan pacaran. Kita nggak bisa, pasti kebanyakan orang juga mikir gitu, mau pacaran sekali langsung saya nikah, saya seumur hidup, itu sangat jarang. Ada yang jarang. Sama juga orang bisnis, mungkin yang pertama gagal, nggak sukses, tapi dia belajar dari sana. Oh ini nggak sukses karena apa ya? Oh saya salah lokasi mungkin, atau saya salah promosi. Akhirnya dia belajar sampai akhirnya bisnisnya sukses. Yang mungkin ada juga yang seperti orang tua saya pribadi, kalau soal bisnis 20 udah lebih itu dijalani dan ganti-ganti terus. Begitu juga kita dalam hal berpacaran atau punya mantan ini ya. Kita itu belajar, setiap kita dapat mantan satu, oh belajar. Ini seperti Dinda tadi diselingkuh, ya belajar dia. Oh jadi diselingkuh itu harus
jangan dikasih terus, nanti makin dikasih makin selingkuh, jangan balik lagi seperti cinta tadi mungkin, oh berarti saya nggak cocok nih sama yang alay, akhirnya selanjutnya jangan sama yang alay lagi dan sebagainya. Kita semakin belajar, jadi kedepannya semakin baik. Menurut saya seperti itu sih. Aku malah enggak. Aku setuju, cuma maksudnya aku malah lain dari apa yang dirimu bilang. Aku yang harus berubah. Ya memang harus. Kayaknya mantan abang yang satu. Malah aku yang harus berubah. Sejalan juga, jadi Sinamo kan seperti dia habis dari mantan sebelumnya kan, mantan yang sebelumnya Sinamo jadi belajar, iya aku kok mutusinnya kayak gini kok jahat sekali. Jadi akhirnya jadi terakhirnya kayak Sinamo memperbaiki diri lah ya, Jadi introspeksi. nggak pacaran, jadi sampai udah lama juga nggak pacaran. Nah, Gitu. jadi kalau ada yang mau daftar ya silakan hubungi sendiri lah, saya nggak mau comblangin. Nanti tertera kan idenya di bawah guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Yang penting kita semakin hari semakin baik, perbaiki diri. Pasti kayak kemarin-kemarin lagi lah ini pasti ujung-ujungnya. Karena kan nggak cuma sekali ya, udah lebih dari 2 kali kan kayak gitu. Terus kayak aku pribadi juga ada latar belakang keluarga yang aku lihat kayak gitu. Jadi itu sih yang memicu jadinya ada kayak trauma dan takut komitmen gitu. Belum mulai udah takut duluan berarti kan? Iya, udah membangun ekspektasi duluan kalau pasti bakalan kayak mantan-mantanku yang lain gitu. Oh, Ya lebih ke trauma lah kalau itu ya. jadi masih berniat pacaran? Enggak, Nggak berniat. sama sekali enggak. Mungkin nanti sampai suatu hari Tuhan kirimkan yang bisa mengubah pikirannya. Jadi sekarang juga masih berniat pacaran? Enggak. Enggak juga. Atau kalian pacaran aja berdua Enggak lama-lama ya? boleh. Jadi kau berniat juga pacaran? Masih ada niat tapi tidak dikejar. Oh iya. Hanya sekedar kalau ditanya suatu hari mau ya oke-oke aja. Ya udahlah, ayo lah. Sorry. Salah, lupa. Oke guys, semuanya Believers. Kita mau mengakhiri podcast kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena mungkin ya so pasti kalau kita ingat mantan lagi pasti kayak ada kebencian kan. Ini ada firman Tuhan yang luar biasa. Yuk kita buka firman Tuhannya. Tunggu ya. Kita mau cari firman Tuhannya di HP. mana tadi dari HP nih? Ayo, Oke. ayo. Oke. Firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan kayak si Dinda tadi, dan dia udah sesak kali disakitin terus. Kukira mantan sesak kali saya jongkok dia gitu. Terus Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati Patah hati. dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu dekat dengan yang patah hati, bukan yang mematahkan hati. Tuhan dekatnya sama yang patah hati. Oh iya. Berarti Gitu. dekat sama mau apa mau? Jadi mungkin teman-teman semua mempunyai mantan yang bad, yang buruk, Menyakiti. yang menyakiti semuanya. So pasti sebenarnya ya wajar sih kalau manusia itu rentan galau gara-gara pacaran, disakiti apa segala Kita kan macam. sering dengar, jangan berharap dari manusia. Iya, apalagi dulu aku dengar cerita si David waktu di podcast kita kemarin itu dia sampai pernah galau karena pacaran sampai puasa ya, Fit. Iya. Sampai puasa. Jadi galaunya itu ya dia galau sama Tuhan. Keren kan? Galau sama Tuhan. Iya lah puasa kan? Galau lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan maksudnya. Galaunya itu lari ke Tuhan. Jadi maksudnya Yang belum nonton ya jangan lupa tonton tuh. Pak. iya jangan lupa untuk nonton tentang pacaran. Jadi kayak ya sebenarnya galau kalau misalnya kita dalam keadaan galau pun atau juga dalam keadaan bad pun disakiti ya alangkah baiknya kita memang Tuhan sih Cari yang positif lah. cari poin positif, hal-hal yang positif yang enggak mengingat hal-hal itu lagi, atau mungkin kayak si Dina kan misalnya masih diingat keadaan toksiknya dulu waktu pacaran, langkah baiknya gabung lagi bersama-sama yang gila ini. Ya, tips dari aku satu sih supaya mencegah jatuh ke toxic relationship. Karena dulu aku jatuh itu ke toxic relationship, aku lagi sakit, dia juga sakit dalam artian ada ya. Kayak misalnya aku sakit karena keluarga, dia juga sakit karena keluarga, mungkin gitu kan, ada luka gitu. Jadi kita sama-sama punya mindset, kita bisa saling menyembuhkan gitu. Padahal kan kalau misalnya secara logika ya, kalau orang sakit, misalnya sakitnya, kamu sakit nih, ke dokter kan,
bukan jumpain orang sakit lagi kan. Iya. Karena pasti bakalan makin sakit kan. Penyakitan ya. Iya. Nah, supaya nggak jatuh ke toxic relationship, harus ubah mindset. Jangan kayak aku dulu waktu masih alay, masih jamet-jametnya mikir, oh aku bisa sembuhin dia gitu kan. Dia juga bisa sembuhin aku. Jadi kita sama-sama sembuh. Jadilah kita habibi jadiin. Enggak. Jadi kalau misalnya Anda sedang terluka, larinya ke Tuhan. Iya. Jangan cari pasangan yang juga terluka. Nanti kalian sama-sama saling melukai. Gitu. Masuk akal, masuk akal. Tuhan itu Itu sih. dekat sama orang yang patah hati sih. Kalau misalnya kita datang dengan kerendahan hati kita, dengan ya kita terbuka dengan Tuhan, kita datang sama Tuhan, ya Tuhan dekat sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi jangan pas patah hati doang. Iya sih. Jangan, maksudnya Iya. waktu udah pacaran malah lupa Tuhan ya. Iya, benar. Banyak orang kayak gitu anak muda lagi kan. Pacaran lupa Tuhan, patah hati ingat Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang ya udah patah hati aja, Anda biar dia ingat saya. Gitu kan. Iya. Yang Itu lah yang benar. seperti itu hari ini. Patah Glenn. Kalian menjauh, dipatah hati kan, mendekat lagi. Ya, akhirnya Wow. jadi patah hati terus dong. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya semoga banyak yang bisa dipelajari Iya, dari apa yang kita betul. bahas ini. Teman-teman juga mungkin kalau mau sharing-sharing, mungkin punya mantan yang positif, negatif, atau apapun lah, itu boleh di-share di comment section. Kira-kira ceritanya gimana, yang asik-asik, yang seru-seru, atau mungkin mau minta tips ke kita-kita atau ke forum kita, Believers Community. Wah, pacarannya lagi gimana, mantannya lagi gimana, jadi bisa dikomenkan di bawah. Ya. Dan juga jangan lupa teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya juga. Jangan lupa Biar di-share. sama-sama bisa belajar mengenai Ya, mantan. betul. Sampai sekian saja perjumpaan kita kali ini. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sampai jumpa, Believers.